Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Zainat Hafizah. Saya berasal dari Universitas BSI Cimone. NIM saya 642405313 dan saya berasal dari kelas 642B13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang bertemakan dampak genosida Palestina terhadap perekonomian global. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun sejak Oktober 2023, kekerasan di Gaza meningkat tajam sehingga disebut sebagai genosida. Puluhan ribu warga Palestina gugur, sebagian besar diantaranya merupakan anak-anak dan perempuan. Di tengah situasi ini, dunia tidak hanya bersuara melalui kecaman tapi juga bertindak. Salah satunya melalui gerakan boikot terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Gerakan ini meskipun tampak sederhana, tapi ternyata membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan, baik secara lokal maupun internasional. Salah satu contoh kasus nyata adalah PT Mitra Diperkasa Tbk di Indonesia yang mengoperasikan gerai Starbucks. Setelah Majelis Utama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 yang menyerukan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel, pendapatan dari perusahaan ini anjlok drastis. Dari sebelumnya itu sekitar 1,48 triliun turun menjadi hanya sekitar 413 miliar saja hanya dalam satu kuartal. Ini menunjukkan bahwa gerakan boikot yang dilakukan oleh konsumen bukan hanya simbolik tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang nyata. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia terhadap perusahaan Berjaya Food atau operator Starbucks di Malaysia. Harga saham dari Berjaya Food dan PT Mapboga Diperkasa di Indonesia mengalami penurunan signifikan setelah aksi boikot diluncurkan. Hal ini menunjukkan bahwa investor pun ikut panik dan menjual saham mereka, dan ini disebut dengan istilah panic selling dan merupakan indikator nyata bahwa aksi boikot berdampak sistemik bahkan ke pasar modal. Fatwa MUI nomor 83 nomor 2023 menjadi pemicu penting dari gerakan boikot ini. Fatwa tersebut menyatakan bahwa mendukung perjuangan rakyat Palestina adalah wajib, sementara mendukung agresi Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Fatwa ini memberikan legitimasi moral dan juga keagamaan yang sangat kuat. Konsumen yang awalnya mungkin ragu-ragu untuk memboikot akhirnya memiliki rasa pegangan dan tanggung jawab moral untuk tidak lagi membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Penelitian juga menemukan bahwa banyak konsumen yang mulai beralih menuju produk lokal ataupun perusahaan yang memiliki kedudukan netral secara politik, dan bahkan beberapa mengaku bahwa mereka awalnya bukan aktivis tapi ikut memboikot karena dorongan empati dan juga rasa keadilan. Sekarang kita lihat dari sisi yang lebih luas. Gerakan boikot ini bukan hanya berdampak pada perusahaan tertentu, tetapi juga mulai membentuk arsitektur ekonomi yang baru. Apa maksudnya? Artinya konsumen global mulai bisa lebih selektif. Mereka tidak hanya melihat kualitas produk tapi juga nilai yang dibawa perusahaan tersebut. Apabila mereka peduli dengan hak asasi manusia, apakah mereka netral secara politik, ini menciptakan apa yang disebut dengan ekonomi berbasis nilai moral atau ethical ekonomi. Dalam ekonomi semacam ini, perusahaan yang tidak berpihak pada nilai-nilai manusia akan ditinggalkan, dan mereka yang lebih peduli terhadap etika justru akan lebih dipercaya. Bahkan perusahaan-perusahaan multinasional kini harus lebih berhati-hati dengan reputasi. Mereka bisa saja kehilangan kepercayaan publik karena satu kebijakan yang salah. Jadi konflik Palestina juga mendorong perusahaan global untuk merevisi kebijakan komunikasi dan juga posisi politik mereka. Lebih jauh lagi, jika tren ini terus berlangsung, mungkin kita akan melihat gelombang deglobalisasi mikro, di mana konsumen memilih produk lokal, mendukung UMKM, dan juga menghindari dominasi perusahaan global yang dianggap tidak peduli dengan kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, genosida di Palestina tidak hanya menjadi isu politik ataupun kemanusiaan. Ia telah menyebar ke ranah ekonomi global. Melalui gerakan boikot dan juga fatwa keagamaan, konsumen mengirim pesan jelas jika ekonomi bukan lagi semata-mata tentang uang tapi juga soal nilai.
kita belajar bahwa keputusan membeli ataupun tidak membeli bisa menjadi bentuk perlawanan. Dan lebih penting lagi, solidaritas tidak perlawanan senjata ataupun pidato keras. Dalam dunia modern, keputusan ekonomi kita sekecil apapun itu bisa menjadi senjata moral yang berdampak nyata pada perubahan global. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar dan saya akan dengan senang hati menjawabnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.